Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rusdi Rusli. YouTuber yang Anda sering doakan semoga segera menikah. Dan saya masih berjuang untuk mencari makmum saya, guys. Jodoh saya ada di mana sekarang? Ramai yang mengatakan dengan saya, Rusdi, kok belum menikah? Kok punya anak begitu? Oke. Sebelum kita mulakan video kita, saya mau berikan sedikit klarifikasi untuk mengelakkan fitnah. Kerana ada yang mengatakan, Abang Rusdi itu sudah menikah, jangan diusik begitu. Oke, saya sebenarnya pernah menikah. Dan usia pernikahan saya itu selama 5 tahun. Dan dalam tempo pernikahan itu saya dikurniakan, dihadiahkan seorang anak laki-laki. Dan sekarang sudah berusia 12 tahun. Jadi sekarang saya berstatus duda begitu. Saya tidak malu untuk mengatakan diri saya duda kerana menurut saya duda itu juga manusia, punya hati dan perasaan, perlu dicintai dan mencintai, dan ya, manusia juga perlu kebahagiaan seperti mana Anda yang mengatakan diri Anda masih bujang ataupun masih perawan gitu. Jadi saya nggak apa-apa, oke aja. Saya duda, belum punya istri, pernah berkahwin, punya anak, pernah digunakan sebelum ini, ya nggak apa-apa, karena saya bersyukur pasti ada sesuatu yang lebih indah Allah mau berikan kepada saya. Apa yang paling penting, kalau saya diberikan rezeki lagi untuk menikah, insya Allah saya akan menikah dan menambahkan lagi zuriat-zuriat saya, guys. Amin. Oke, cukup sampai itu. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, harap-harap semoga penjelasan itu sudah jelas ya. Terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke sini memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih karena memberikan video-video terbaik pada saya untuk menambah kewawasan saya ataupun meminta klarifikasi daripada saya tentang video-video yang Anda inginkan, guys. Dan saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton di Indonesia atau di mana Anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin. Selamat menjalani ibadah puasa. Oke, pada kali ini saya akan bereaksi satu video yang Anda kirimkan kepada saya juga daripada channel Berita Semasa ya. Jadi Anda boleh nonton video-video yang lain di channel itu, ada banyak yang saya tidak sempat reaksi, dan saya pilih 2 video daripada yang paling update. Dan video itu mengatakan ini profesor rasanya, ataupun profesor Malaysia juga mungkin, daripada Universiti Putra Malaysia. Kalau saya lihat dari segi backgroundnya itu ada di situ Fakultas Bahasa Moden dan Komunikasi begitu. Oke, mungkin dia mengatakan seperti ini. Bahasa Melayu harus mencontohi beberapa negara ini untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa yang lebih moden, lebih diterima oleh penutur yang lain. Dan salah satu negara yang dipetik daripada kata-kata profesor ataupun doktor ini adalah nama Indonesia. Semestinya bahasa Indonesia, guys. Saya jadi penasaran kenapa profesor ini mengatakan secara terbuka tentang kesuksesan bahasa Indonesia, sehingga kan bahasa Melayu harus belajar daripada Indonesia bagaimana mengangkat bahasa Indonesia sampai saat ini menjadi bahasa pemersatu dalam negara. Jadi ayo kita sama-sama menyaksikan videonya seperti apa. Jadi kepada rakyat Malaysia yang menonton di sini yang mungkin kalau video ini menyakitkan hati, tolong tutup video ini. Saya tidak mau Anda makin sakit hati. Tapi saya, walaupun saya rakyat Malaysia, saya anggap ini adalah video pembelajaran bagi saya. Jadi saya nggak apa-apa, aman-aman aja. Oke? Jadi dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Malaysia agak pelik. Bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu. Kena tinggalkan bahasa Melayu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas menyebut bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Namun, selepas berpuluh tahun merdeka, penggunaan bahasa kebangsaan masih menjadi isu dan polemik yang tidak berkesudahan. Betul. Ini berbeza dengan negara-negara lain di mana mereka telah berjaya membangunkan bahasa mereka dengan baik. Betul. Mengapa Malaysia tidak dapat mencontohi negara-negara tersebut? Profesor Dato' Profesor Dato' gagasan baru, iaitu yang disebut sebagai diplomasi kebudayaan, termasuk mengembangkan, mengangkat bahasa, sastra, budaya dan segala warisan negara di peringkat antarabangsa, khususnya melalui kedutaan-kedutaan utama di seluruh dunia. Dan inilah yang telah pun dilakukan oleh negara lain seperti jiran kita Indonesia, yang memberikan tugas tanggungjawab negara pada atashe pendidikan dan kebudayaan Indonesia.
Maka itu kita dapati yang terkenal, tersohor di seluruh dunia ialah yang dikatakan Indonesian Studies, pengajian Indonesia. Indonesian Kerana Studies. kerja kuat mereka telah menghasilkan pengiktirafan terhadap pengajian Indonesia. Saya ada pengalaman yang saya kira penting. Saya ditugaskan oleh kerajaan Malaysia sendiri 5-6 tahun dan 2 kali di negara Republik Rakyat China. Di Beijing Foreign Studies University, tempat saya dihantar itu, sekarang 120 bahasa asing dalam konteks dengan foreign studies, pengajian asing yang diajarkan di negara China. Tetapi tidak pernah mana-mana universiti, mana-mana jabatan pemerintah di sana yang akan menggunakan bahasa asing untuk saluran diplomasi dan sebagainya. Tetap bahasa Mandarin digunakan khidmat jurubahasa yang tidak ada masalah kerana telah dilatih ratusan bahkan ribuan sekarang mahasiswa dan Okey, apa yang saya boleh dapatkan di sini guys, apa yang dikatakan oleh Profesor tadi, negara China membuka kelas bahasa di negara China, tapi dia tetap memastikan bahasa Mandarin itu menjadi yang utama. Berbeda dengan di Malaysia, mau bekerja di Malaysia harus bahasa Inggris. Aduh, ini kita di Malaysia guys. Jadi itu yang berlaku. Sama seperti Indonesia. Kalau mau bekerja di Indonesia, minimal menguasai bahasa Indonesia. Jadi saya ada nonton, saya ada reaksi video sebelum ini. Pelajar luar negeri yang mau bekerja di Indonesia, syaratnya harus menguasai bahasa Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia, mau kerja di Malaysia, menguasai bahasa Inggris, bukannya bahasa Melayu. Jadi kelihatan di sini profesor yang sama, profesor yang lain, tapi mengatakan hal yang sama. Di mana di Malaysia lebih mengutamakan bahasa Inggris. Itu yang membuatkan bahasa Melayu makin lama, makin pudar, makin hilang. Jadi siapa yang harus disalahkan? Saya suka tadi apa yang dikatakan oleh di awal video tadi. Ini adalah tugas pemerintah. Di mana pemerintah yang memberi tanggung jawab, menjadikan bahasa itu menjadi bahasa utama di dalam satu negara. Ini pemimpin sendiri menggunakan bahasa Inggris. Orang-orang penting sendiri menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana bahasa Melayu mau berkembang? Jadi itulah masalahnya guys. Kita lanjut. Juga peringkat sarjana yang menguasai bahasa asing dengan baik, hingga 100 lebih bahasa asing. Dan apa kesannya kita dapati? Negara China sudah mula menjadi kuasa pertama ekonomi dunia. Menggunakan bahasa dia sendiri. Pihak jiran kita, Indonesia, Malaysia, lebih Indonesia. kita, Indonesia lebih laju bersungguh untuk memperluaskan bahasa Indonesia. Indonesia lebih laju kerana Indonesia sudah mengintipkan guru-guru bahasa, guru-guru bahasa. malah yang sedang berusaha sekarang ke Kamboja. Dan ini tidak dilakukan oleh kita di Malaysia. Malaysia tidak lakukan. Kita mungkinlah berapi-api kita Gapena sendiri minta, tapi Gapena sendiri terbatas kemampuannya. Kerana dia memerlukan modal besar. Ya, walaupun usaha Gapena tadi sebut Sekretariat Malta Bangsa di zaman Allahyarham Tan Sri Ismail dan ditubuhkan, tapi sekarang Sekretariat Bangsa sudah tak ada lagi. Dan itu Gapena perlu mencari jalan-jalan lain untuk berusaha memantapkan kembali tugas-tugas berkenaan. Satu lagi perkara yang perlu kita sedari juga, Singapura juga sedang berusaha ke arah itu. Ya, bagaimana cara diplomasinya dan politiknya yang berhormat Perdana Menterinya berusaha berucap dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ini juga melalui Pusat Bahasa Melayu, melalui Language Center, berusaha mempertingkatkan kemampuan bahasa Melayu Singapura. Jadi ini semua kalau perlu insafi, di Brunei tak ada masalah. Jadi kalau ini Brunei ya? Kita sungguh-sungguh menitipkan, menggerakkan, menggembelingkan semua kedutaan kita atau pejabat-pejabat tinggi kita dalam sebagai agensi yang berfungsi untuk memperluaskan bahasa Melayu, kalau kita tak buat, gagallah kita. Profesor Dato' Yusof Osman. Semacam satu dilema bahawa kalau nak bangunkan sains teknologi ini perlu ditinggalkan bahasa kita. Tetapi daripada segi realiti yang berlaku tak macam itu. Jepun tidak terbangun. Jepun membangunkan sains teknologi tanpa meninggalkan bahasanya. Betul. Tanpa meninggalkan budayanya. Mereka tidak meninggalkan bahasanya. Nilai-nilai yang dibangunkan oleh orang Jepun itu. Malah nilai-nilai Jepun itu dibangunkan seawal pelajar sekolah
tadika lagi. Begitu juga dengan bangsa Korea, begitu juga dengan bangsa Jerman, begitu juga dengan bangsa Perancis. Malah orang Turki ini pun menunjukkan contoh yang baik pada kita juga. Di Indonesia berkali-kali disebut Indonesia mereka terus menggunakan memperjuangkan ekonomi dan sebagainya dalam bahasa mereka. Tapi di Malaysia ini agak pelik. Dikatakan bahawa kalau nak bangunkan sains dan teknologi itu perlu tinggal bahasa Melayu, perlu menggunakan diinggriskan ataupun diinggriskan istilah-istilah itu. Ya, kita tengoklah Bangi gateway-nya, Bangi sentralnya hanya daripada CENTRAL menjadi SCENTRAL. Terima kasih kerana menonton. Lihat guys, bukan kata Rusli, tapi ini adalah kata profesor. Saya cuma memuatkan kembali untuk saya mendengar sendiri. Bukan, kadang-kadang ada yang bilang Rusdi ini hoax, mendengar kata-kata netizen. Oke, sekarang ni saya bukan hanya mendengar kata-kata netizen. Saya sendiri membuktikan kata-kata netizen Indonesia itu benar. Bahasa Melayu lagi bermasalah. Profesor-profesor di berbagai negara mengatakan yang menggunakan bahasa Melayu melihat betapa kuatnya perjuangan Indonesia mengangkat bahasa Indonesia, berbeda dengan Melayu menggunakan bahasa Inggris. Okey, jadi bukan saya bertujuan membuat video ini untuk merendahkan bahasa Melayu ataupun merendahkan bahasa Malaysia, tidak sama sekali. Saya cuma mau orang-orang penting di Malaysia lagi-lagi yang memiliki hubungan pengaruh yang kuat untuk memantapkan bahasa Melayu, bahagian media, bahagian pemerintah. Sampai kapan mahu seperti ini? Adakah tidak percaya dengan kemampuan bahasa Melayu sehingga kan bahasa Inggris itu harus menjadi keutamaan? Berapa ramai anak-anak Melayu tercicir hanya kerana mereka tuh tidak boleh, tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Waktu saya dulu di sekolah, saya sebenarnya tidak berapa suka menggunakan bahasa Inggris, guys. Jujur. Disebabkan saya tidak berapa suka menggunakan bahasa Inggris di peringkat sekolah, akhirnya saya masuk, tapi itu bukan menghalangi saya untuk belajar lebih baik di sekolah, waktu sekolah menengah dulu, guys. Akhirnya saya masuk universitas. Saya menjadi orang yang paling down ataupun paling berputus asa apabila saya masuk ke university, kuliah, guys. Semuanya bahasa Inggris, guys. Saya pikir saya sendiri, guys. Ternyata teman-teman yang lain juga berputus asa belajar, guys. Karena apa? Bahasa Inggris. Apabila kita menggunakan bahasa Melayu, kita ditertawakan, guys. Saya sendiri pernah ditertawakan, guys. Kalau kita melakukan presentasi, guys, apabila kita menggunakan bahasa Melayu, kita ditertawakan, guys. Terus dosen itu bilang menggunakan bahasa Inggris, harus menggunakan bahasa Inggris. Walaupun di dalam dewan itu, walaupun dalam kuliah itu, semuanya orang Melayu, guys. Orang Malaysia semuanya. Ini yang terjadi. Sehingga kan keyakinan diri anak-anak bangsa Malaysia jatuh. Kreativitas mereka jatuh. Karena mereka disekat oleh bahasa. Pikir-pikirkan orang-orang yang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Saya yakin anak-anak muda Malaysia banyak di luar sana jadi tidak confident, jadi tidak yakin, jadi tidak percaya diri hanya disebabkan mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Apabila mereka diberi kesempatan untuk menonjol, untuk tampil menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, saya yakin mereka akan menjadi orang yang lebih kreatif, jenius, guys, demi membangunkan Malaysia. Jadi itu saja untuk kali ini. Jadi pikir-pikirkan. Jadi saya berharap pemerintah ambil bahagian untuk memperbaiki masa depan ini Malaysia dengan memperbaiki bahasa Melayu kita. Amin. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih dan sukses buat Indonesia. Teruskan perjuangan Indonesia, kerana saya sendiri mengakui betapa Indonesia begitu bekerja keras untuk mengangkat bahasa Indonesia. Bukan saja untuk mempersatukan perbedaan suku yang ada di Indonesia, tetapi Indonesia juga sudah berjaya menambahkan lagi variasi bahasa yang ada di dunia. Okey? Jadi saya bangga kerana saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan
daripada ratusan juta penutur bahasa Indonesia, saya salah seorang yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dalam masa yang sama, saya juga cinta dan bangga menjadi penutur bahasa Melayu di Malaysia, guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Bye-bye.